Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini ya. Oke, pesan healing dari dewa ya, dewa dalam kepercayaan Hindu India ya. Ayapan ini God of Spiritual Growth ya, dewa dalam perkembangan spiritual ya. Setauku Ayapan ini ya seorang yogi ya, jadi kayak peyoga gitu loh. Apa ya kalau diterjemahkan yogi, apa ya, aku bilang ya istilahnya sih yogi ya, apa kayak guru yoga gitu loh, guru yoga atau memang praktisi yoga ya. Oke, mungkin lebih tepatnya praktisi yoga ya. Oke, pesan healingnya adalah ya, oh ya bener ya, Ayapan live as a yogi in a forest and grant the prayers of his followers ya. Oke, pesan healingnya kamu bisa channeling ya, channeling message from Ayapan ini, tapi ini secara universal ya, tidak terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu ya, secara universal semesta ya, melalui God and Goddess ya, dewa dewi dalam kepercayaan India ya. Whatever you wisely promise, you must always deliver with all your heart. Then I will grant your prayers as long as you are patient, and my blessing would bring you benefit. Please therefore do request them of me. Jadi apapun harapan kamu ya, sampaikanlah dengan bijaksana dan berjanjilah untuk memberikan atau kalau doa itu memanjatkan ya, dengan segenap ketulusan hati kamu ya. Dan ketika doa-doa kamu tulus ya, dan selama kamu mau bersabar, maka berkah akan datang kepadamu ya, berupa segala keberuntungan. Nah, kalau dalam percintaan, you need to be very patient whether you have met your ideal partner yet or not. Your current partner is being faithful to you. Jadi kamu mau ketemu jodohmu atau belum ya, kamu mesti bersabar ya untuk dipertemukan dengan pasangan ideal kamu. Nah, jika saat ini kamu udah punya pasangan, maka salinglah setia satu sama lain ya. Untuk pesan kemakmurannya, abundance, you will always have enough money for your everyday needs. Ask Ayapan to grant you a reward for your passions, if you work hard for yourself and your family. Jadi kamu akan selalu dicukupkan ya, uang kamu, rezeki kamu dicukupkan sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Dan tetaplah berdoa, dengan kesabaranmu maka kamu akan mendapatkan reward gitu ya, hadiah, bonus, jika kamu bekerja keras baik untuk dirimu sendiri maupun untuk keluarga kamu ya. Itu untuk pesan healingnya. Dan in the future
You will success in overcoming your present difficulties and your hard work will be rewarded. You will find spiritual pursuit bring you the greatest joy. Jadi di masa depan kamu akan kesuksesan akan datang, dan kesulitan-kesulitan kamu saat ini dengan kerja keras kamu, maka kamu akan mendapatkan reward atau bonus dari semesta ya. Dan kamu akan menemukan perkembangan spiritual kamu yang membawa kamu pada kebahagiaan tertinggi ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini. Ya. 10 house, rumah ke-10 dalam astrologi ini berbicara tentang authority ya. Authority itu kewenangan. Oke. Jadi pesan dari authority ini ya, rumah ke-10 dalam astrologi ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam leadership, komitmen ya, dan tanggung jawab kita serta sumber daya atau pemberdayaan ya yang kita miliki ya. Jadi teruslah berkembang walaupun step by step ya, tapi kamu harus mempunyai niat ya dan kemauan serta usaha untuk maju. Jadi kalau ibaratnya kamu saat ini sebagai staff ya di tempatmu bekerja, kamu harus punya cita-cita untuk naik jenjang ya. Kalau awalnya staff mungkin terus jadi koordinator atau supervisor, naik ke level manager dan terus ke level up ya. Jadi intinya mesti punya keinginan dan cita-cita untuk mempunyai kewenangan. Nah, kalau kita nggak jadi leader, gimana kita mau punya kewenangan? Gitu kan, ya. Gali potensi kamu, sumber daya kamu, ya. Ciptakan prestasi, dan terkadang seperti ini ya. Udahlah, nggak apa-apa, nggak perlu jadi leader, nggak perlu naik jabatan, nggak perlu jadi pemimpin. Yang penting tiap bulan kerja digaji. Daripada jadi leader, tanggung jawabnya besar, lebih complicated gitu ya. Justru malah sering dicariin sama big boss kayak gitu. Nah, itu artinya kamu membatasi kemajuan dirimu sendiri ya. Sama halnya ketika kamu punya bisnis sendiri gitu ya. Yang awalnya mungkin kamu hanya melakukan bisnis kamu cuman antar temen gitu ya, dari mulut ke mulut. Nah, kamu pun juga harus punya keinginan atau berusaha ya, nggak hanya keinginan, tapi berusaha untuk mengembangkan bisnis kamu supaya kamu lebih dikenal. Dan lama-lama kamu mesti punya asisten, awalnya mungkin ya punya asisten, punya karyawan ya, sehingga kamu punya kewenangan ya. Itu mungkin kalau authority ini lebih ke pesan dalam karir ya. Oke, kita lanjut. Ya, 7 house, relationship, rumah ke-7 berbicara tentang hubungan ya, baik ini hubungan percintaan, pekerjaan ya, sociality maupun pertemanan. Nah, dalam segala aspek kehidupan kita perlu membangun relationship. Kalau memang dalam percintaan belum bertemu dengan yang cocok, ya kita bangun relationship dalam karir, pekerjaan, bisnis, sociality ya, pertemanan. Itu perlu, karena dari kamu membangun hubungan dalam pekerjaan ya, community, di situ
kalau beruntung malah bisa ketemu jodoh ya. Jadi ya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, terutama kalau kita bekerja, kita berbisnis, kita nggak bisa sendiri. Kita pasti butuh partner, butuh relasi, butuh networking ya. Sama halnya dalam percintaan, ya sendiri terkadang nggak enak gitu ya. Lebih enak ketika kita punya pasangan ya. Tapi juga perlu diingat, kalau punya pasangan yang salah lebih nggak enak lagi. Nah, jadi dalam menjalin relationship, kamu harus benar-benar bahagia ya. Harus benar-benar happy. Jangan paksakan dirimu berada dalam toxic relationship atau dengan orang yang salah. Ya, intinya itu. Sama halnya membangun relationship dalam karir, bisnis ya. Kita pun juga mesti memilih ya, hanya dengan orang-orang yang mempunyai vibrasi yang positif, dengan frekuensi yang sama, tujuannya sama, supaya kita semua bisa sama-sama sukses. Oke. Pesan selanjutnya, Aquarius, kolaborasi ya, kerjasama. Kita tahu zodiak Aquarius itu adalah zodiak yang berelemen udara ya, air sign, yang cenderung fleksibel. Nah, jadilah seperti Aquarius yang bisa fleksibel masuk ke semua kalangan ya, nggak kaku, nggak nggak egois ya. Dalam relationship juga sama, mesti bisa kolaborasi dengan pasangan atau siapapun yang lebih dekat, yang lagi dekat sama kamu ya, dengan saling mengerti satu sama lain, saling memahami, nggak egois, apalagi dalam berkolaborasi untuk bisnis, karir ya, pekerjaan. Nah, itu justru dibutuhkan teamwork yang bagus ya, yang tujuannya sama-sama sukses, yuk sama-sama kerja, yang pasti dengan cara-cara yang positif supaya hasilnya juga baik ya. Kita nggak bisa bekerja dengan sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Nah, mungkin juga kamu kalau misalkan di pekerjaanmu ya, bisa kamu berkolaborasi dengan tim yang lain atau pekerjaan yang lain ya. Misal nih, kamu bekerja sebagai marketing properti. Nah, kamu jalan bareng bisa kolaborasi dengan marketing bank untuk kreditnya ya. Atau kamu bekerja sebagai marketing otomotif. Nah, kamu bisa kolaborasi dengan perusahaan insurance atau leasing gitu ya. Bank juga bisa. Nah, ya, mesti ada kerjasama. Atau kalau kamu jadi content creator ya, kamu bisa kolaps ya dengan sesama talent yang bisa sama-sama naikin viewers atau menambah followers ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Yes, ada cleanse. Hari ini waktunya bersih-bersih ya. Kalau secara real, harfiah, bersihin rumah, kamar, meja kerja, ruangan kerja kamu ya. Barang-barang yang nggak kepake mesti disortir. Kalau masih bagus, bisa kamu kasih ke orang atau kamu pre-loving ya. Kalau mau balik modal ya, meskipun nggak balik sepenuhnya. Atau kalau emang benar-benar nggak bisa kepake ya udah buang daur ulang. Nah, cleanse ini bisa juga bersih-bersih secara spiritual ya, melepaskan dendam, amarah,
kemudian memaafkan ya orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu ya, benar-benar bersihkan dirimu. Nah, mungkin juga bulan suci nih ya, bulan yang tepat juga bulan Ramadan ya, lepaskan segala macam rasa amarah, dengki, iri hati, kecewa, sedih, marah ya, untuk pertumbuhan spiritual kamu. Oke. Ya, rejection. Sepertinya hari ini mungkin ya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, di mana kamu mengalami penolakan. Jadi kayak ya mungkin kamu ada mengajukan proposal gitu ya, apply apa gitu, tapi ternyata masih belum bisa di approve. Nah, di sini mesti sabar ya, pesan healingnya tadi tuh ya. Dengan kesabaran kamu, kerja kerasmu ya, para dewa ini nggak tinggal diam, akan membantumu tetap mencukupkan semua kebutuhan hidup kamu ya. Atau kalau yang lagi menyatakan cinta nih atau pengen balikan ternyata ditolak, ya udah sabar aja, artinya memang ya saat ini belum bisa menjadi jodoh kamu. Yang pasti akan ada yang terbaik ya, akan segera dipertemukan. Oke. Ya. Magic. Nah, ya. Ada hal-hal yang memang secara ini ya, secara nyata kamu mendapatkan kiriman-kiriman magic ya, nggak semua ya, nggak semua. Untuk kamu yang merasakan kejanggalan dalam diri kamu, kalau sehat-sehat saja, kerjaan lancar ya, adem ayem ya nggak ada magic. Artinya ada banyak energi positif dalam diri kamu, tapi kalau kamu ada merasakan kejanggalan-kejanggalan ya, mungkin kamu perlu untuk penyembuhan secara spiritual, atau kalau secara kepercayaan keagamaan mungkin kayak ruqyah, pembersihan gitu ya. Nah, makanya di sini ada energi cleanse ya, pembersihan secara spiritual. Nah, untuk ini mungkin arti energi yang cenderung negatif ya, tapi ini juga energi positif, di mana ada keajaiban-keajaiban yang datang yang justru di luar ekspektasimu ya. Contohnya di sini kamu ada rejection, tapi ternyata ada rezeki lain yang bisa menjadi pengobat atas penolakan yang sempat bikin kamu down gitu ya. Ternyata ada keajaiban lain. Oke. Ya. Illumination. Nah, beberapa dari kalian sepertinya hari ini lebih pendekatan kepada spiritual, religi ya, untuk mendapatkan ketenangan, mencari pencerahan ya, kestabilan batin juga ya. Dan kamu ya ada beberapa yang hanya sekedar belajar aja ya tentang spiritual, ingin tahu lebih dalam tentang keagamaan ya. Dengan kamu belajar ini ya, kamu merasa bisa lebih tenang ya, bisa lebih mendamaikan hatimu yang lagi kacau, yang lagi galau ya. Oke. Yap. Intuition. Intuisimu hari ini lebih tajam. Jadi segala hal yang kamu lakukan hari ini, kamu udah bisa memahami untuk mengikuti petunjuk dari intuisimu ya. Jadi kamu udah nggak oleng lagi, kamu udah nggak bingung harus gimana, bingung mesti ngapain, karena kamu udah meyakini aku hari ini bergerak, bekerja, berjalan, ikutin intuisiku gitu. Dan hal-hal yang terjadi akhirnya
menunjukkan kebenaran atau terbukti bahwa intuisimu lah yang benar. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya nih sempat ada peristiwa ya, mungkin orang lain berkata A, tapi kamu yakin ini B nih, intuisiku nih mengatakan B ya. Akhirnya hari ini terbukti bahwa intuisimu yang benar ya, omongan orang-orang tuh yang salah atau pendapat orang lain tuh yang salah ya. Contohnya seperti itu. Oke. Next untuk pesan percintaan ya, love message. Ya. Ini terapi healing ya, bisa kamu praktekkan. Tapi afirmasikan untuk percintaan. Jadi bukan untuk general atau karir atau bisnis ya, lebih ke percintaan. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances and currently find yourself in. Jadi, pejamkan mata, bisa kamu sekalian bermeditasi atau ya sekedar memejamkan mata beberapa menit ya, dan katakan kepada dirimu bahwa kamu pantas, kamu layak mendapatkan kebahagiaan ya dalam kehidupan percintaanmu ya, dan segera kamu akan bisa menemukan kebahagiaan itu ya. Oke, ini mungkin lebih ke healing ya. Dan untuk pesan malaikat ya, angelic protection. Malaikat pelindung itu Archangel Michael ya, atau malaikat agung Michael sebagai malaikat pelindung. Jadi hari ini para malaikat berpesan ya bahwa Archangel Michael telah dikirimkan untuk menjaga kamu, mendampingi kamu ya, menghindarkan kamu dari mara bahaya, dari kerugian, dan dari hal-hal yang tidak kamu inginkan ya. Contohnya seperti ada di sini energi rejection ya. Jadi ketika kita ditolak, jangan langsung putus asa bahwa wah, ini Tuhan nggak kasih rezeki nih, nggak sayang nih sama aku. Oh, aku ditolak, aku balikan ditolak, ini Tuhan nggak kasih jodoh, nggak sayang sama aku. No, justru rejection itu cara Tuhan untuk melindungi kamu dari sesuatu hal yang lebih salah lagi gitu loh ya. Dan hari ini dikirimkan Archangel Michael untuk melindungi kamu. Oke, nah ini untuk angel message-nya. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. Dan angelic protection ini atau malaikat pelindung menjaga melindungi kamu, selain menghindarkan kamu dari bahaya ya, kamu juga mendapatkan petunjuk dari intuisi ini. Juga salah satu cara malaikat pelindung ya untuk menjaga kamu ya. Jadi bisa melalui tangan manusia, bisa pesan itu melalui intuisi kamu, firasat kamu ya, sehingga kamu terhindar dari bahaya. Nah, itu sebenarnya malaikat sedang menjaga kamu ya. Dan untuk afirmasi yang bisa kamu lakukan hari ini, I call back my power. Aku ngerasa hari ini lagi banyak yang lemah nih ya. Lagi banyak yang rapuh ya. Jadi afirmasikan, aku panggil kembali kekuatanku ya, atau kamu juga bisa pakai bahasa Inggris, I call back my power ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk hal-hal yang baik jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat untuk kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku ya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk
subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.